Resa, Bunda keluar dulu ya. Itu emang sengaja dibuka? Ya udah, jangan lupa ditutup ya. Mbak Yuli nguli dulu bersama Pak nih. Ya Pak nih ya? Iyalah. Golek upo. Golek upo ngono Pak nih. Golek upo kalau golek rezeki, golek ridhone Gusti Allah ya Pak. Mencari nafkah kita. Oh di setengah. Ya. Pak nih Bune itu kuli. Punya gaji rutin. Gak punya gaji rutin teman-teman. Jadi setiap bulannya itu ada uang berapa ya saya dicake itu, dicake apa ya saya yang dibelanjakan itu. Tapi alhamdulillah Pak nih itu ini kita cerita background kita ya Pak ya. Awal background kita di Jakarta tahun piro Pak? Tahun 2000. Jadi usaha di Jogja dengan segala keterbatasannya, akhirnya kita mencoba babat alas. Iya, dulu waktu awalnya tahun 2000 Pak Ne sendirian di Jakarta. Sabtu Minggu pulang ke Jogja. Milik ibune sama anak pertama. Iya, Pak Ne karena nggak punya dana cukup, naik kereta api sambil nyengklak, bayar di tahun atas, 2000 sincai itu sama ya. kondektur. Iya, tahun 2000 masih 20.000. bisa. Oyak-oyakan, kucing-kucingan ya toh. Kucing-kucingan sama petugas keamanan PJKA. Sampai akhirnya kondektornya hafal sama petugas keamanannya. Rupane itu, rupane ketok ono. Langsung kalau udah naik di stasiun mana itu Jatinegara langsung malah diawe gini. Kan di sini. Duduk sini, masuk sini. Nanti sebelum sampai Cirebon pindah ke gerbang belakang ya. 20.000. Berarti sama-sama. Tapi ini bukan suka. contoh yang baik loh. Sama-sama ridho atau Pak? Ya, ini perjalanan cerita, hidup. ya, Karena memang terpaksa melakukannya terpaksa. Iya. Soalnya randu-duan. Itu. Dan ternyata temennya banyak. Serombongan itu puluhan orang. Tapi setiap naik kereta itu anu Pak, podo wonge apa beda-beda? Iya, sampai akhirnya saling kenal wajah, saling kenal nama. Ya itu perjalanannya Pak nih. Anu orang-orang PJKA pulang Jumat kembali Ahad. Wah. Tapi itu cuman bertahan nggak nyampe setahun ya Pak? Nggak sampai setahun sampai terus. Terus sama ibu saya. Ibu saya kan yang paling sayang sama Pak Ni itu paling menantu sayangan. Itu diginiin Bune bilang ini Pak, bojomu, suamimu itu diikutin, ditutke. Nanti ndak hilang di Jakarta katanya gitu. Banyak Oke. setan. Di Jakarta itu ya namanya kota besar kan. Kak Bune waktu itu masih ngelomprot toh sing gendong anak atau nganggo daster ngono kae. Belum skincare-an. Saiki ora tau masih langsing, masih ngerincing. Masih six pack Pak. Gitu Pak, ini masih muda dan ganteng. Tapi alhamdulillah ya, saat dulu kita di Jakarta kan kita juga awalnya di rumah susun ya. Dulu di rumah susun Jatinegara teman-teman. Bukan Jatinegara, Klender. Klender itu di rumah susun. Mau nyewa rumah belum kuat. Di rumah sebenarnya susun. ada juga banyak saudara di Jakarta. Ya, banyak, tapi dulu banyak dipesan saudara. banget sama orang tua. Jangan sampai ngerepoti sedulur. Selama kamu masih bisa berbuat, masih ada tenaga untuk bergerak, jangan ngerepoti. Cari jalan keluar sendiri. Telan kepahitan hidupmu. Tahan napasmu. Tapi alhamdulillah anak-anak saya itu walaupun
susunya encer semua, alhamdulillah cerdas. Alhamdulillah. Iki ngalem dhewe, anake dhewe atau udah di alam dhewe. Tapi Allah tuh pokoknya ya kayak tadi yang kita Bune ngelihat cerita di Instagram itu Pak Ne yang sampai iniin anaknya itu. Jadi teman-teman anak itu tuh punya rezeki sendiri. Wes itu yakin aja lah Gusti Allah. Kalau kaitan yang kejadian iya sih. Ibu karena beban hidup stres sampai emang, Pak Ne pikir-pikir itu kan sebenarnya apa ya? Manusia itu kadang terlalu besar membebani dirinya sendiri. Ngaji Gus Bahar Pak Ne ya toh. Jadi Pak Ne? Kadang orang itu stres karena terlalu banyak keinginannya. Oke. Ya kan? Dulu waktu kan kita kecil, waktu kita kecil kepengennya ya ming dolan ya enggak. Seneng kok. Waktu kita mulai remaja seneng sambil jajan ya enggak? Ya dolan ya jajan. Duit toh minta uang ke orang tua. Berkeluarga beda lagi kan keinginannya. Ya. Tapi kadang kita itu terus suka memberi syarat terhadap kebahagiaan. Nah, ya kan? bener itu. Jadi kadang aku kalau bahagia kalau punya ini kalau punya udah itu begini kalau begini, udah begitu. Jadi ya akhirnya selama belum tercapai atau belum dikasih Allah, kita merasa belum bahagia terus, bahkan tertekan, bahkan nggak tenang, stres. Kita kadang melupakan hal-hal rutin yang nampaknya kayak sepele. Kesehatan. Iya, sekarang bayangin iso ambegan. Orang bangun tidur. Bisa nelen. Bangun tidur, alhamdulillah masih melek lagi. Nah, bayangin kalau bangun tidur terus melek tapi ra naos blamindalik ya. Badan kita nggak bisa gerak. Kan ada toh. Ada orang bangun tidur tiba-tiba nauzubillah dikasih stroke sama Allah. Ada yang bangun tidur sesak napasnya. Pernah toh? Dulu kita pas kena asma. Itu padahal kalau dari mulai bangun tidur ya kita udah berusaha mensyukuri hal-hal yang nampaknya sepele. Alhamdulillah kita bisa bernafas, nggak pakai bayar oksigen di rumah sakit. Yang paling kecil ya Pak Neo. Mata kita bisa melek, bisa ngelihat. Ya itu. Kita masuk kamar mandi mau cuci muka atau mau wudhu tinggal muter keran keluar air. Iya. Koyok zamane nenek-nenek itu kan kita dulu. Kalau dari hal-hal yang kayaknya sepele kita tapi selalu alhamdulillah bisa ini ya, alhamdulillah itu akhirnya iya sih. Tapi ya emang kita perlu terbiasa dilatih bersyukur. Jadi terbiasa seneng. Emang perlu dilatih. Iya, ini bukan berarti Pak Ne Bune itu ya alhamdulillah alhamdulillah tapi Bune itu saling mengingatkan. Nah, Bune itu punya Pak Ne yang bisa buat ngobrol. Iya, jadi intinya berkeluarga itu komunikasi itu paling pertama. Kita saling nyadari kalau baik Pak Ne Bune itu pasti ya punya kekurangan. Gitu. Pasti punya banyak ketidaksempurnaan. Yes. Tapi gitu. Justru karena tidak sempurna itu kita jadi saling punya melengkapi. Kesempatan untuk saling melengkapi gini tuh maksudnya. Saling. Belum nyampe. Iki arep parkir ngendi coba? Parkir depan aja. Ya wis. Maaf loh ini bukan. Jadi intinya guroni bukan ngajarin. Intinya pokoknya di dalam berkeluarga itu satu komunikasi. Wes kui. Ini episode kali ini udah nyampe kita di kantor. Saling komunikasi. Pak Ne sama Bune itu ngantor bareng, nanti bareng itu. Nanti cerita selanjutnya. Pak Ne Bune itu ya istri ya sekretaris ya bendahara. Oke teman-teman. Karyawan yang berani lebih galak dari bosnya. Orang curhat. Dadah, makasih, bye, matur nuwun. Jadi ini obrolan receh Pak Ne Bune, berbagi pengalaman tentang keluarga, tentang kehidupan, nanti tentang anak ya teman-teman ya. Semoga manfaat. Makasih, bye.